Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Pada video kali ini kita akan membahas kisah inspiratif dari seorang petani cabai asal dusun Siloah, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Pak Sumardi namanya. Meski menghadapi berbagai kegagalan dalam musim tanam sebelumnya, beliau telah menemukan pola budidaya yang berhasil. Melalui pengalaman dan ketekunannya, ia berhasil meningkatkan hasil panennya dengan metode yang akan kita pelajari bersama di video ini. Dalam video ini, kita akan melihat secara rinci mulai dari persiapan lahan, perlakuan sebelum tanam, hingga perawatan tanaman yang mencakup pemupukan, aplikasi pestisida, dan juga pemulihan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Semoga pengalaman Pak Mardi bisa menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua untuk meningkatkan keberhasilan dalam budidaya cabai. Yuk, kita mulai. Pengalaman kegagalan dalam budidaya tanaman cabai adalah hal yang umum terjadi bagi para petani. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses budidaya. Pentingnya peran kegagalan dalam budidaya tanaman cabai tidak boleh diabaikan. Meskipun kegagalan seringkali dianggap negatif, namun sebenarnya kegagalan dapat memberikan pelajaran berharga kepada para petani. Pertama-tama, kegagalan dapat mengajarkan kita tentang kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh proses budidaya tanaman cabai. Ketika menghadapi kegagalan, kita dapat mengevaluasi kembali metode yang digunakan, pemilihan varietas tanaman, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil panen. Dengan memahami penyebab kegagalan, kita dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan memperbaiki pendekatan kita. Ketika mengalami kegagalan, kita dihadapkan pada tantangan dan kesulitan yang membutuhkan ketekunan dan keberanian untuk bangkit kembali. Proses ini dapat memperkuat mental kita dan membantu kita menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, kegagalan juga mendorong inovasi dan eksperimen. Ketika metode yang digunakan tidak berhasil, kita didorong untuk mencari solusi alternatif dan mencoba pendekatan baru. Dalam proses ini, kita dapat menemukan metode yang lebih efektif untuk budidaya tanaman cabai dan bahkan menghasilkan penemuan baru yang dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Dalam kesimpulannya, peran kegagalan dalam budidaya tanaman cabai sangat penting. Kegagalan memberikan pelajaran berharga, membangun ketahanan mental, dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, kita harus melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta menggunakan pengalaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan budidaya tanaman cabai. Tanpa memberikan pupuk dasar pada lahannya, Pak Mardi hanya cukup mengaplikasikan kapur pertanian atau dolomit pada area tengah bedengan. Jadi, proses awalnya, bedengan setengah jadi, beliau taburkan kapur pertanian atau dolomit pada bagian tengah. Setelah kapur pertanian sudah tersebar merata, baru beliau tutup kembali menggunakan tanah dan dibentuk menjadi bedengan jadi atau utuh. Ukuran bedengan yang beliau gunakan yaitu lebar 100 cm, tinggi 60 cm, dengan jarak antar bedengan 100 cm. Terdapat perlakuan sendiri sebelum melakukan proses penanaman, seperti halnya metode Profesor Cabai. Sebelum penanaman dilakukan, penambahan beberapa nutrisi dan unsur hara pembenah tanah. 3 hari sebelum penanaman, beliau menyertakan pupuk organik semanggi dosis 1 sendok makan per lubang tanam. Kemudian, 1 hari sebelum penanaman, beliau kocor menggunakan agensi hayati trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Setelah penanaman dan tanaman mulai menginjak usia 5 hari setelah tanam, beliau mulai aplikasi pupuk kocor. Untuk pupuk yang beliau gunakan yaitu Mordenfol, dosis 50 ml
Power Soil 3 sendok makan, dan asam amino dosis 50 ml yang beliau campur dan larutkan ke dalam 20 liter air. Penerapan jarak tanam 60 x 60 cm dengan modifikasi penambahan lubang pada bagian tengah lubang tanam sebagai pemberian pupuk susulan. Pertimbangan beliau menerapkan jarak tanam yang cukup renggang, yaitu memperlancar sirkulasi udara, intensitas cahaya matahari optimal, dan mengurangi tingkat kelembapan. Pengaplikasian pupuk spray yang beliau gunakan sama persis dengan metode Mas Udin, menggunakan pupuk fosfat Mordenfol dosis 2 tutup botol, insektisida bahan aktif abamectin dosis 10 ml, dan asam amino dosis 50 ml. Memang yang dikenal dari metode Mas Udin ini adalah penekanan nutrisi. Meski sudah optimal pemberian nutrisi bagian bawah via kocor, tetap aplikasi tambahan aplikasi via spray guna menopang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman mulai memasuki fase pembuahan, beliau ganti fokus untuk kalium kalinet dengan dosis 2 tutup botol, interval spray 3 hari sekali. Rutin pengaplikasian pupuk kalinet alhasil meningkatkan produktivitas tanaman. Kondisi tanaman sekarang yang sudah mulai panen, beliau lebih menekankan kembali aplikasi kalinet. Setiap pemetikan, beliau selalu kembali mengaplikasikan spray kalinet. Tujuan beliau melakukan hal ini tidak lain hanyalah untuk menjaga produktivitas tanaman dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya itu, dalam menjaga agar produktivitas tanaman panjang, beliau juga kembali melakukan nutrisi kocor sekali dengan Mordenfol dosis 40 ml, Power Soil dosis 2 sendok makan, dan Premino dosis 40 ml. Pupuk susulan yang beliau gunakan yaitu NPK Mutiara 16-16-16, pupuk unsur boron, pupuk kalsium, dan asam humat di umur 20 hari setelah tanam. Campuran beberapa pupuk ini beliau larutkan dan dikocorkan di lubang tanam. Pertimbangan beliau melakukan pengocoran karena masih bertepatan dengan musim kemarau. Kalau memaksa ditugal atau ditabur, akan sulit larut dan diserap tanaman nantinya. Pengocoran pupuk ini dia lakukan selama 2 kali, tepatnya 20 hari setelah tanam dan 40 hari setelah tanam. Kemudian, beliau melakukan pemupukan susulan kembali di umur 1 bulan. Pupuk susulan yang beliau gunakan yaitu pupuk Vertipos 5 kg, NPK Ponska 2 kg, dan NPK Grower 3 kg. Dosis per lubang susulan beliau menggunakan 1 sendok makan. Penggunaan pestisida seperti insektisida mulai beliau aplikasikan di fase vegetatif yaitu dengan bahan aktif abamectin. Kemudian beliau imbangi juga dengan aplikasi fungisida secara berkala dengan fungisida hayati Trichoderma Koningi Sarcope. Menginjak fase generatif, beliau mulai menambahkan insektisida dengan beberapa bahan aktif karena mulai dijumpai serangan tungau dan lalat buah. Pengendalian lalat buahnya, beliau menggunakan petrogenol dan insektisida bahan aktif Profenofos dan Acefat. Tujuan selalu aplikasi beberapa bahan aktif yang berbeda agar tidak resisten. Kemudian, pada fase ini pun, tepatnya di umur 80 hari setelah tanam, baru masuk fungisida bahan aktif Mancozeb. Jadi, pengaplikasian pestisida selalu beliau tekankan sesuai dengan kondisi tanaman dahulu. Dikarenakan serangan tungau dan lalat buah yang cukup masif, sehingga membuat tanaman mulai terhambat pertumbuhannya, didapati beberapa daun, bunga, dan buah rontok dan terjangkit penyakit, beliau upaya melakukan proses pemulihan. Pak Mardi aplikasikan Vigorin 50 ml. Pak Mardi aplikasikan Vigorin 50 ml dan Vitaron SL 20 ml. Proses pemulihan ini beliau lakukan sebanyak 3 kali. Aplikasi bersamaan dengan pupuk kalinet. Setelah aplikasi 2 bahan ini, kunjung mendapatkan hasil yang baik. Tanaman mulai tampak pulih kembali secara perlahan. Didapati daun tanaman yang kuncup dan rontok mulai kembali hijau normal. Hasil pola budidaya di musim tanam sekarang ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dari total 750 populasi tanaman, hanya 10 batang tanaman saja yang terkena layu fusarium. Persentase angka serangan yang minim.
Dari serangan bercak daun, antraknosa, dan busuk batang juga masih aman dan saat ini sudah 7 kali petikan. Kesimpulannya adalah, pengalaman kegagalan adalah sebuah hal yang berharga bagi kita untuk mengevaluasi agar lebih baik ke depannya. Mulai dari pemeliharaan yang baik, pemupukan yang tepat, aplikasi pestisida secara bijak akan membantu proses berlangsungnya budidaya tanaman. Demikianlah rangkuman dari pola budidaya cabai yang berhasil diterapkan oleh Pak Sumardi, seorang petani yang telah bangkit dari kegagalan menjadi petani cabai yang sukses. Memulai ketekunan, inovasi, dan evaluasi terhadap metode yang digunakan, Pak Mardi berhasil mengatasi tantangan dan meningkatkan hasil panennya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang atau akan memulai budidaya cabai. Jangan lupa, kegagalan bukanlah akhir, melainkan peluang untuk belajar dan berkembang. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.